Akal ini sangat penting buat kita. Bapak ada yang tahu apa itu akal? Akal ini makhluk halus atau makhluk nyata dia ini? Ada yang tahu apa itu akal? Otak. Ya. Akal itu ada apa tidak? Akal itu ada apa tidak? Ada. Tempatnya di mana sekarang akal? Iya. Baik, kita lihat. Akal itu adalah proses berpikir. Dia bukan benda. Akal itu proses berpikir. Makanya orang gila itu hilang ingatan. Tidak bisa berpikir dia. Akal itu akil. Itu karena dia bisa berpikir tentang hukum-hukum, maka dibebani hukum taklif. Bagaimana itu proses berpikir terjadi? Itu karena ada 4 komponen dari proses berpikir. Tanpa 4 komponen ini kita tidak akan bisa berpikir. Salah satu saja di antara 4 komponen ini tidak ada, hilang, maka proses berpikir itu tidak akan berjalan. Hanya buntu kita. Yang pertama itu harus ada objek, dan objek ini bisa objek lahir dan bisa objek batin. Objek lahir itu yang bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga. Objek batin ini mulai dari hal-hal yang tidak bisa terlihat tapi ada. Termasuk Allah itu objek batin. Objek yang ada tapi tidak mampu diinderai gitu. Tapi dengan apa kita bisa mengenal itu Allah? Nah itu nanti kita bicara lain lagi. Yang kedua, kita harus punya indera. Kalau indera tidak ada, proses berpikir tidak akan berjalan. Yang ketiga, otak. Otak ini salah satu komponen akal, tapi dia bukan akal. Otak ini salah satu komponen akal. Kalau otaknya cacat, dia tidak bisa berpikir. Terus yang keempat adalah informasi terdahulu. Baik, untuk bisa mengecek betul nggak teori ini, teori tentang akal ini dalam proses berpikir. Ya, saya kepengen, mohon maaf, ini bukan menguji, tapi inilah ilmu. Perlu kita sampaikan proses berpikir itu karena apa, gitu. Mungkin saya minta supaya saya tidak minta orang tua, saya minta adik saya yang kecil. Siapa namanya? Ya, Rizky. Ya, Kak Rizky. Mohon kita hanya mengecek teori berpikir. Coba Kak Rizky tutup mata. Jangan pernah buka sampai saya suruh buka. Ya, jangan buka sampai saya suruh buka. Sekarang, ya, jangan buka sebelum saya suruh buka. Apa yang saya pegang di tangan kanan saya? Tolong disebut. Sebut saja. Apa nama disebut? Yang terbayang dalam pikirannya. Pulpen. Bukan. Sebut saja. Yang lain diam, yang lain diam. Jangan sebut. Ya. Baik, Rizky, kita ganti. Jangan dibuka sebelum saya dibuka. Coba tutup, karena kita hanya mengecek teori berpikir. Coba apa yang saya pegang di tangan kanan saya? Bukan. Sebut. Apa yang terbaik? Sebut saja. Bukan. Saya kasih waktu 1 jam. Dompet. Bukan. Laser. Bukan. Saya kasih waktu sampai hari kiamat. Iya, sampai hari kiamat pun tidak akan pernah bisa berpikir. Tolong dibuka. Kebanyakan nggak sampai dengan itu. Artinya, kalau indera kita tidak ada, kita tidak akan pernah bisa berpikir. Jadi terima. Berpikir. Kalau suruh saya sampai hari kiamat pun dia bingung mau sebut apa.
Karena alam tidak punya indera. Itu untuk indera. Berarti tanpa indera tidak akan ada proses berpikir. Sekarang otak jalan. Kalau otak normal dia bisa berpikir. Kalau otak tabrak motor, geger otak, tidak bisa berpikir. Terus yang ketiga, yang terakhir, informasi terdahulu. Dan jelas kita semua punya akal. Tapi belum tentu kita tahu proses berpikir. Sekarang saya minta salah satu relawan, tolong dibaca. Yang bisa baca saya kasih hadiah. Yang bisa baca saya kasih hadiah. Kalau ditanya semua punya akal, pasti punya akal. Tapi coba dibaca dengan akal yang dimiliki itu, mampu nggak membaca ini? Ada yang bisa baca? Siapapun boleh baca. Nanti saya kasih hadiah. Iya. Susah ya? Ya kita lanjut. Ini hanya teori. Kita mengecek proses berpikirnya kita. Berarti kita semua tidak ada yang bisa baca. Walaupun bisa, tapi tercetak-cetak karena satu syarat dan penting tidak bisa baca gitu. Ya. Kita lanjut. Masih sama ya. Sekarang saya minta relawan satu untuk bisa baca ini. Coba Bapak, Kakak bisa baca? wajahadaka ala ya'an tusrika bima laisa bihi ilmu. Sudah. Kenapa yang di atas tidak bisa baca, yang di bawah bisa baca? Apa yang kurang? Ya. Sekarang kita kasih tugas lagi. Coba diartikan. Coba diartikan. Bisa tidak? Kita cuma punya akal. Coba diartikan. Ya. Ini arti. Kita mengaku punya akal, mendewa-dewakan akal kita. Ternyata akal kita tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Baik buruknya akal, proses berpikir kita tergantung perbedaan informasi terdahulu yang kita miliki. Tadi kenapa tidak bisa kita baca? Karena kita belum memiliki informasinya, belum pernah mempelajari tentang itu. Maka kita tidak akan pernah mampu akal kita untuk mencapai ke sana. Pikiranmu menentukan masa depan. Ya, masa depan kita ditentukan oleh pikiran kita. Maka perbaiki, perhatikan konsumsi dari akal kita. Jangan sampai yang kita konsumsi selama ini adalah merusak akal kita. Jangan terlalu cepat memvonis salah, sesat, bid'ah, kafir dan sebagainya. Jangan sampai pemahaman kita yang belum sampai ke sana. Dengan teori apa tadi? Jangan sampai kita belum mendapatkan informasi tentang itu semua. Jangan terlalu cepat menyalahkan satu sama lain. Iya. Dari teori tadi pun kita belajar tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan pintar dan bodoh. Yang ada hanyalah orang yang rajin belajar dan malas belajar. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Barang siapa yang terus belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Surga itu masa lalu apa masa barang siapa yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Surga itu masa lalu apa masa depan ibu itu? Bapak, masa depan. Untuk mendapatkan surga menjadi masa depan, apa tadi hadis yang pertama saya sampaikan? Masalah Katolik ternyata bihi ilman sallallahu bihi tariqan wajan. Barang siapa yang mau berjalan menuju surga, berjalan mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah untuk mendapatkan masa depan kita. Maka di sini jelas. Kenapa ilmu itu menjadi yang terpelajar dari pemilik masa depan, yang berhenti belajar merasa dirinya pintar, sombong dan sebagainya, dia menjadi pemilik masa lalu.
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu, kelihatan. Bisa, bisa terima ya. Alhamdulillah.